Selamat siang konco dolan. Kali ini kita berada di situs Arca Gubolo. Wah, arca yang gede banget ya. Tadi udah di sini sambil curhat-curhat dikit, cerita-cerita dikit coy. Asik ya, sharing gitu ternyata. Dan kita akan lanjut perjalanan pulang, tapi aku mau mampir dulu. Di bawah sini ada situs Candi Tinjon. Nah, kita nanti akan ke sana, tapi pas baliknya aku nggak record ya. Jalannya gitu, ntar begitu keluar di jalan utama kita lanjut record sampai ke Tinjon. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco dolan, jumpa lagi dengan saya Windu Dulan-Dulan. Oke, di depan ini udah jalan utama, kita turun. Gak begitu jauh sih untuk lokasinya. Tinggal turun dikit situ. Cuma ya emang gini sih, jalannya cukup curam. Oh. Nanti tuh ancer-ancernya ini coy, kalau ada apa jenenge, kalau kelurahan apa tuh, balai desa atau apa, terus bawahnya sih ini jalan, soalnya ini juga nggak ada pelangnya, tapi kalau kita dari jalan tuh bisa melihat sih ada batunya yang sampai berserakan di jalan, di jalan di pinggir gini kan ada parit gini kan. Nah, di situ coy, batunya ada yang di situ juga. Makanya itu. Nah, tinggal di bawah situ toh, deket banget aja ya. Perjalanan dari Arca Gubolo tadi nggak nyampe 2 menit, nggak nyampe 3 menit sih sebenarnya kalau kita ngegas. Enggak sih, kita kalem-kalem aja sambil lihat bawah tuh. Wah, udah nggak begitu kelihatan kan tinggi. Kantor desa Sambirejo, nah, sini Kelurahan Sambirejo. Oh, pas ada bis nih. Bunyi nggak nih tolak basur ini? Nggak bunyi. Nah, situsnya tuh di sini, di pinggir jalan tuh udah kelihatan sebenarnya. Sana itu kelihatan. Cuma ini kita masuk aja sini. Oh. Nah, sebenarnya di pinggir jalan itu ada beberapa yang kelihatan sih. Orang basuri ini ya mau kayak dikai basuri ra iki. Mungkin ra mungkin ini ki. Ra mungkin ngasih kode basuri. Wah, di sini ada ini juga ya sekarang. Ada batu-batunya banyak, coy. Apakah untuk rekonstruksi? Rekonstruksi apa? Uji coba susun. Kayak ini ada kode-kodenya. Oh, terakhir kesini udah lama. Mengenai latar belakang situs Candi Tinjon ini aku nggak tahu ya. Tapi kalau ini aku melihat ada salah satu ini kayak itu, benda itu. Nah, itu kayak bagian dari stupa, Jadi mungkin ya Buddha. Tapi aku belum bisa gitu loh ya. Karena aku nggak ada referensi apa-apa, dan aku ini hanya menceritakan apa yang bisa kita ceritakan. Kita lihat nih. Tuh, ada situ. Itu kan ada kode-kodenya ini untuk uji coba susun sebelum pemugaran, kadang gitu. Gadok ke batu candi pasangan nih, iki ngono kuwi. Nih ada yang bentuk lengkung gini kan. Tapi ini belum tentu samping ya, tapi ini bisa jadi biasanya emang gini, seret gini. Wah, apa ini menarik ini. Tipis loh. Semasa atau enggak? Nah, ini kayak gini kan. Jelas tuh dari bagian kaki ini, semasa atau enggak aku kurang tahu ya itu. Mungkin bisa jadi iya, tapi udah mulai rusak. Terus ada ini juga, ini batu-batunya kecil, banyak banget ya di sini batu-batunya. Dan itu kantornya, kantor lapangan Werkit gitulah. Wow. Dan ini
Candinya ada di sana yang utama ya. Ada di gundukan itu. Ini loh. Kalau melihat ini kemungkinan kotak ekskavasi kemarin. Enggak. Ini mungkin bagian itu ini. Teman-teman bisa lihat ini kan ada gini, ukuran 2 meter ini. Lebar 2 meter, kalau panjangnya di trans itu lurus itu kayak bekas ekskavasi. Nah, yang menarik ini. Teman-teman ini lihat kan ini batu loh. Batu keras ini kayaknya itu seandainya ini bagian candi, entah itu bagian apanya, itu tuh kayak memanfaatkan kayak di Candi Barong. Candi Barong ada di daerah sana. Itu tuh dia tuh ngeperas bukit gini, bawahnya candi batu putih gini dimanfaatkan untuk nambahi struktur, nguatke struktur. Ini gini, kalau dilihat deh ya. Karena apa kok aku bilang kemungkinan iya? Halus sih loh coy. Halus kan ini. Rapi gitu loh. Dan ini berserakan gini, kemungkinan ini runtuhan tuh masih ini setengah lingkaran. Wow, ini kotak ekskavasi yang gede dan sangat wow. Kenapa aku bilang ini sangat wow? Ini dinding timur coy. Dinding timurnya kelihatan dan polos sederhana ya. Enggak tahu kenapa bentuknya polos sederhana gini. Sampai sana itu sudutnya itu. Kelihatan tuh. Sudutnya sampai sana. Enggak tahu masih nyambung sana atau enggak. Karena itu kan enggak tahu pedet wora. Terus sampai situ. Nah, yang sana itu kayaknya uji coba sudut. Oke, kita mendekat sana. Syahdu ya sakjane tempatnya. Kan sudutnya sampai situ. Oh, berarti itu masih bablasan coy. Nanti kita lihat sana. Iya. Dalamnya segini, masih dalam segitu coy. Nih, itu jadi sudut timur laut ini. Udah ada percobaannya juga nih. Uji coba susunnya udah ada. Terus ini gini, kayak gitu. Itu kelihatan banget untuk bagian takiannya. Ekskavasinya situ sampai stratigrafinya kelihatan. Stratigrafi itu adalah lapisan tanah, level tanah asli pas candi ini dibangun. Kira-kira di bagian itu ada sepatunya. Jadi kaki candi gini, terus ini ada sepatunya gini. Dan aku nggak tahu kok di candi ini dulu yang terpendam tanah seberapa. Karena itu sepatu. Jadi loh, lurus gini kan, seret katakanlah ini ya. Terus ada tonjolan satu gini. Itu sepatu tuh bisa ada yang kaitannya tuh ada yang di atas tanah, ada yang di terpendam. Kalau yang terpendam itu tuh semakin menguatkan loh, kayak pondasi omah kan harus dipendem. Nah, kayak gitu. Kira-kiranya. Asik ya, aku udah lama nggak sini. Kita jalan-jalan lagi yuk. Wah, ini aku hanya menceritakan loh ya aja ya. Kalian jangan langsung percaya. Tapi ya emang sih cerita kayak ini kan kita hanya mendeskripsikan. Kita muter sana dulu. Kita mengkirikan candi namanya. Nih banyak banget nih. Kita lihat sana. Oh, itu ada uji coba susun batu. Nggak tahu ya apakah di situ sudut atau cuma sekedar uji coba ya ini. Bukan lokasi asli ya ya ini untuk bagian sudut yang ini. Tapi sekedar mengujinya di sini. Kalau melihat sudutnya di situ, kemungkinan sudutnya di sini. Nah kan, ini dia pojok barat lautnya. Kelihatan enggak sih? Oh sorry. Kelihatan banget tuh. Nah ini sudut candi. Rawe ini, tembak sana, terus itu ke sana. Jadi mungkin karena ini masih ada pohonnya ini, melakukan uji coba susun di situ nggak bisa. Terus uji cobanya di sini. Nah ini mungkin nyari pintu masuk kali ya. Nyari tengahnya udah ketemu pinggir-pinggir gitu ya, udah tinggal nyari gue masuk Nih sampai kayak gini, masih sampai sana-sana coy. Jembar ya. Kalau bener ini Buddha, ada stupa gitu, ya gede banget ya coy ya. Ada pohon, kita naik ke atas.
Oke, ini dari atasnya coy. Wih, sudut sana juga udah diekskavasi. Keren ya, kita dari atas candi ini. Agak curam turunnya. Oke. Nah, bener kan, sudut sini lagi ada tuh. Tapi udah melesak ya ini, jadi nggak rapet. Tapi sudutnya masih di sini. Aku tadi sempat jelasin ya pas di Arjagupolo konteks gitu kan. Gini kan jelas konteksnya masih di situ. Tentunya ini di situ posisinya melesak gitu, mulai longsor gitu ya. Dan ini runtuhan-runtuhannya dari atas ini ambruk ke sini. Nah, kayak gitu kan jadulan. Oke, kita lihat mana lagi ya. Nah, sudut sana ya. Nah, kan kemungkinan ya. Udah, nah ini ada ini juga. Ini stupa nih iki. Tuh, nah jelas. Ini stupa. Terus itu kayak wangun ya, kayak ngono kayak ukiran rumah Jawa ya. Kan stupa ini coy. Insya Allah fix Buddha, insya Allah. Iya jalan, insya Allah Buddha. Iya sih, karena di situ ada stupa, insya Allah Buddha, insya Allah Buddha. Ya istilah ngono. Karena kan apa ya? Mungkin harusnya tuh nggak ada percampuran dari batu-batu lain, tapi kan ya nggak tahu. Ini juga ada ekskavasi di sini. Oh ini sudut ya harusnya. Tapi udah nggak kelihatan, tapi itu batu-batunya masih ada itu. Oke, memoriku dari sini kau cadulan. Jadi ini tak akhiri, aku rapat diakhiri karena memori dari sini. Nih keren di sini, keren banget ya, masih syahdu gini. Oke, tapi udah cukup. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan. Dan terima kasih yang udah nonton. Kontenku dicontoh seapik dan jangan dicontoh seelek. Saya Windu Dulan-Dulan, buat tetap semangat dulan-dulan dan jangan buang sampah sembarangan. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.